Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Michael Imam Masjarwo dengan NPM 213040148. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus penyalahgunaan teknologi informasi yang menyalahi norma dan moral hukum. Di antaranya yaitu kasus yang sangat besar sempat menghebohkan di Indonesia, yaitu kasus penipuan investasi online yang melibatkan Indra Kents dan platform Binomo. Bagaimana skema ini bekerja, apa dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada Indra Kents. Simak sampai habis. Indra Kents adalah seorang influencer dan trader yang dikenal karena gaya hidup mewahnya. Ia seringkali memamerkan mobil sport, rumah mewah, dan gaya hidup glamor di media sosial. Semua ini diklaim sebagai hasil dari trading di Binomo, sebuah platform investasi berbasis binary option. Namun, setelah diselidiki, Binomo bukanlah investasi yang legal di Indonesia. Binary option sendiri dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK karena dianggap sebagai judi berkedok trading, di mana trader sebenarnya bertaruh pada kenaikan atau penurunan harga aset dalam waktu singkat. Lalu selanjutnya, contoh kasusnya yaitu Binomo menggunakan skema yang disebut binary option, di mana penggunanya hanya bisa memilih antara naik atau turun dalam waktu tertentu. Jika tebakannya benar, ia akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika tebakannya salah, seluruh uangnya akan hilang atau hangus. Modus operandi Indra Kents adalah memasarkan Binomo sebagai cara mudah untuk kaya. Dengan slogan viralnya, wajar kaya, nggak wajar miskin. Dia meyakinkan ribuan orang untuk berinvestasi dengan iming-iming keuntungan besar. Namun, kenyataan sistem di Binomo telah diatur untuk membuat pengguna kalah. Secara hukum, Indra Kents telah melanggar, yaitu Pasal 45A ayat 1 UU ITE, menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen. Lalu yang kedua ada pasal 378 KUHP, yang dimana penipuan dan pemalsuan informasi. Lalu yang ketiga ada pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, menggunakan hasil penipuan untuk membeli barang mewah. Lalu dampaknya apa kasus ini bagi masyarakat? Contoh, kasus ini berdampak besar bagi masyarakat, terutama mereka yang telah menginvestasikan uangnya di Binomo. Total kerugian yang dialami korban mencapai lebih dari 100 miliar. Banyak orang kehilangan tabungan, investasi, bahkan mengalami depresi akibat kehilangan uang dalam jumlah besar. Kasus ini juga membuka mata masyarakat akan bahaya investasi bodong dan pentingnya melakukan riset sebelum berinvestasi. Pemerintah melalui OJK dan Bapepti semakin memperketat pengawasan terhadap platform investasi digital. Lalu, hukuman apa yang didapatkan oleh Indra Kents? Setelah melalui persidangan, Indra Kents dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Asetnya yang berasal dari penipuan, termasuk mobil mewah dan rumah, disita oleh negara. Kasus ini mengajarkan kita beberapa hal penting, yaitu yang pertama, jangan mudah percaya dengan iming-iming kekayaan instan. Lalu kedua, lakukan riset sebelum berinvestasi dan pastikan platform yang digunakan legal. Lalu, laporkan ke OJK atau pihak berwenang jika menemukan investasi mencurigakan. Semoga dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran bagi kita semua agar tidak mudah tertipu oleh skema investasi bodong. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.